Ya, shalom saudara. Hari-hari ini memang hari-hari yang berat saudara ya. Saya kalau lihat-lihat di Facebook ya, di WA, saya sedih sekali ya. Saya kadang-kadang berpikir kapan ya gereja-gereja itu bisa normal beribadah, jemaat Tuhan bisa mengalami saat-saat ibadah bersama di gereja ya. Tapi kami tetap terus berdoa ya supaya negara Indonesia dipulihkan. Sebab kalau lihat dari WhatsApp, dari sosmed, kita malah bisa jadi ragu saudara. Kok tambah parah keadaan Indonesia? Tapi benar-benar kita harus punya iman. Walaupun saat ini iman kita masih sebesar biji sesawi. Kalau kita pelihara iman kita dengan membaca firman setiap hari berdoa, maka iman saudara imannya bertumbuh. Amin saudara. Khotbah yang akan sampaikan hari ini adalah judulnya Things Christian Must Do in the New Beginning. Ya, Things Christians Must Do in the New Beginning. Hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Kristiani di awal tahun ini, saudara. Ya, ini sangat penting sekali, sebab kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan sesuai firman Tuhan, tahun ini kita akan goyah, hancur. Karena tahun ini tahun yang sulit. Maka saya kasihkan 4 langkah. Ya, 2 minggu lalu saya sudah bahas 2 langkah, ya, yaitu mengenai langkah-langkah yang pertama adalah waktu itu apa saudara? Kita harus bertobat. Jadi saya bahas dulu yang saya khotbahkan, saya bahas secara singkat. Minggu lalu kita bahas mengenai kita harus bertobat, ya. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, Pak Saudara, disayang Tuhan. Jadi jelas sekali, ya. Kalau kita tidak bertobat di tahun ini kita tidak awali dengan pertobatan, saudara jangan harap diberkati, ya. Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak percaya Yesus. Ya. Tidak mungkin dong Tuhan berkati orang yang enggak cinta Tuhan, enggak takut akan Tuhan, enggak beribadah kepada Tuhan, kok diberkati. Ya. Jadi jelas sekali yang menyembunyikan pelanggarannya atau tidak bertobat, kita tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan bertobat dan meninggalkan dosa kita, kita akan disayang Tuhan. Enak kan saudara? Saudara mau disayang Tuhan enggak? Amin. Jadi harus bertobat. Kalau saudara belum bertobat, saya jamin tidak diberkati karena tidak disayang Tuhan. Yang tidak diberkati karena apa? Dosa-dosa kita. Ya, kita baca ya, saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa saudara? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas saudara ya. Jadi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah segala, enggak satu, segala, semua kejahatanmu. Kalau kita masih jahat di tahun-tahun lalu, atau tahun ini masih jahat, masih menyerang orang, iri hati, dengki, dendam, kepahitan, menggosipkan orang, memfitnah orang, membunuh, mencuri, berbuat jahat, kita sudah terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar doa-doa kita, ialah dosa kita, segala dosa kita. Jadi kunci pertama untuk diberkati di sepanjang tahun 2021 ini adalah kita harus bertobat. Tidak ada jalan lain. Nah, jadi yang sudah bertobat pasti diberkati. Tapi kalau tidak mau bertobat, masih hidup dalam dosa, saudara kerja siang malam, memang ada hasilnya. Tapi akan diserang oleh belalang belahap, ya, pundi-pundi yang bolong. Artinya banyak kebocoran, tetap kekurangan. Ada orang nggak kenal Tuhan pun juga kaya. Tapi dia akan banyak kebocoran-kebocoran, banyak diperas, banyak kerugian-kerugian saudara. Yang kedua, kita harus menjauhkan berhala. Ya.
Ini penting sekali, ini yang kemarin saya bahas ya, saya bahas dulu sebentar. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ingat, ketika kita menyembah berhala, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Ya, berhala bukan berarti patung saja, dukun saja, paranormal saja. Ya. Jadi saudara, orang pintar, ya itu saja, tapi uang kita, karir kita, kesuksesan kita, anak kita juga jadi berhala. Ada, kita punya anak lagi lucu-lucunya nih, kita foto-foto anak kita, ya kan? Anak kita lagi makan kita foto, lagi duduk kita foto, kayaknya jadi berhala. Boleh, kalau kita sayang sama anak kita foto anak kita terus, tapi kita harus lebih ya sayang Tuhan daripada anak kita. Bisa nggak kita menyayangi Tuhan lebih dari kesayangan anak kita? Itu masalahnya. Segala sesuatu ya yang kita miliki, yang kita sayangi lebih dari Tuhan, itu berhala. Ingat, jangan jadikan semua yang kita miliki berhala. Karena Tuhan akan menghukum kita. Apa hukumannya saudara? Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Karena Tuhan sakit hati, bangsa Israel menyembah Baal dan Astoret, Tuhan sakit hati dan dia menghukum orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di keliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan. Dan sumpah sehingga mereka terdesak. Ketika bangsa Israel menyembah Baal dan Astoret, Tuhan datangkan perampok musuh. Siapa yang mendatangkan malapetaka? Tuhan sendiri. Siapa yang berkati? Tuhan sendiri. Segala sesuatu di dunia ini Tuhan yang melakukan. Jika kita melawan Tuhan, Tuhan mendatangkan kerugian kepada saudara. Dalam hal keuangan, pekerjaan, sukacita dalam istilah rumah tangga saudara hilang. Banyak sekali Tuhan akan datangkan kerugian-kerugian dan malapetaka jika kita menyembah berhala. Ingat itu. Tahun ini jangan ada lagi berhala dalam hidup saudara. Sebab Tuhan akan menghukum kita. Maka kita akan diberkati. Amin saudara. Jauhkan. Langkah ketiga yang kita pelajari hari ini adalah kita harus memiliki landasan hidup yang benar. Saudara, kita sudah bertobat, ya. Kita sudah jauhkan berhala, ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki landasan hidup yang benar, kita akan hancur. Sebab tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini semua orang bilang tahun yang lebih sulit dari tahun lalu. Kalau kita tidak punya landasan hidup yang benar atau pondasi yang benar, kita akan hancur. Seperti rumah, ya. Kalau kita membangun dengan pondasi yang kuat, ada angin, ada badai, ada banjir, tidak akan roboh. Tapi kalau rumah dibangun di atas pasir, maka begitu ada banjir saja sudah roboh. Siapa yang lihat tuh banjir bandang di mana? Rumah-rumah yang nggak karuan, pondasinya pada hancur hanyut. Tapi beton yang kuat, dia tidak hancur saudara. Jadi saudara, kita harus memiliki landasan yang kuat. Tahun ini tahun yang susah. Bahkan banyak debt store yang terkenal pada tutup di mall. Bayangkan, jangankan kita, perusahaan besar-besar semua pada hancur. Dari mana uang mereka? Kosnya besar, sewa mall besar, pegawainya banyak. Tetapi di mall, lihat sendiri, kayak kuburan. Kita kalau ke mall, kita bilang, aduh kasihan banget ya. Ini mall pada buka. Pada kemana, pembelinya nggak ada. Coba saudara masuk ke satu toko. Oh saudara kayak raja loh. Mari ibu cari apa ya?
Bapak cari apa? Ini bagus nih. Kayak raja. Dulu waktu kita ke mall, dia rame. Kita datang dia cuek. Ibu ada stoknya, size-nya. Cari di sana. Ada tidak semua itu? Bu ada nggak ini? Yang ada di stok? Udah nggak ada? Ya itu di stok yang ada di toko. Kayaknya ketus, karena laris. Sekarang kita datang, Bapak cari apa? Terus saya, Pak sebentar ya, sini nggak ada. Saya teleponkan cabang lain Pak. Wih keren. Sekarang saudara mall sepi banget. Saya ke mall berkali-kali. Aduh kasihan banget ya. Makan di food court gak ada orang. Makan di restoran gak ada orang. Bagaimana saudara dengan kita? Tahun 2021 tahun yang berat. Maka saya katakan apa yang harus kita lakukan di new beginning. Things Christian must do in the new beginning. Punya landasan yang benar. Apa itu yang benar? Yaitu landasan firman Tuhan. Kalau saudara punya landasan firman Tuhan, saudara tidak akan goyah. Amin saudara. Mengapa demikian? Kita baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas. Firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Kalau kita punya landasan firman, artinya kita berdiri kokoh di atas firman bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan, siapa yang bisa melawan kita, saudara? Gak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan, itu masalahnya. Firman adalah kekuatan Allah. Jelas. Kalau kita punya firman, kita punya kekuatan Allah. Nah sekarang tahun ini siapa yang mulai baca Alkitab? Nah itu. Dengar Pak Richard sudah mendahului kita. Di tanggal berapa sih sekarang? 17 ya? Dia sudah baca tanggal 30 katanya. Hebat kan? Jadi saudara, kita harus baca firman Tuhan. Saya tidak pernah, hampir mungkin lupa gak pernah sekalipun mungkin baca firman sehari. Saya baca tiap pagi, selalu. Ya kan? Baca firman tiap pagi. Karena saya tahu inilah landasan hidup kita. Landasan hidup keluarga kita, usaha kita, gereja AOC, firman Tuhan. Saudara, saya benar-benar takut kalau hidup di luar firman Tuhan, saudara. Karena kalau kita ada firman Tuhan, itu kita kuat, saudara. Kalau kita ada masalah, kita tenang saja, kita bisa baca firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita akan hancur. Sekaya apapun kita hancur, saudara. Jangan kita tidak pernah baca firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya saudara yang lain. Ini kata Yesus ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku, dalam Yesus, dalam firman. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Yesus, di luar Sang Firman, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas saudara ya? Jadi kita di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah ranting. Yesus pokok anggur. Ranting tidak bisa hidup tanpa pokok anggur. Kalau ranting nempel pokok anggur, dia akan hidup. Dia akan berdaun, berbunga, berbuah, lebat. Semakin hari semakin lebat. Tapi kalau lepas dari pokok anggur, pasti satu hari kering, mati, bakar. Artinya apa? Di luar firman, di luar Yesus Sang Firman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan adalah tuntunan kita. Panutan kita, penasihat kita di sepanjang tahun 2021. Supaya kita tidak mengalami malapetaka, saudara. Benar, hari ini hari yang jahat, hari yang susah. Kalau kita tanpa tuntunan firman Tuhan, kita tidak bisa berjalan. Di luar itu gelap. Gelap dalam hal ekonomi, ya, kesehatan, masa depan. Banyak peramal-peramal yang aneh-aneh. Oh nanti begini, nanti begini. Dari mana dia meramal? Kira-kira saja. Tapi kita punya firman yang menerangi jalan hidup kita.
Jadi kalau ada kegelapan ekonomi rumah tangga, kita sudah tahu. Ada firman. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita ada firman, itu menjadi pelita di kaki kita. Dan terang jalan kita. Depan itu gelap. Kegelapan ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, masa depan gelap. Tetapi kalau kita ada firman, kita tahu. Oh, itu masa depanku kelihatan jelas nih. Adalah rancangan yang hidup damai sejahtera dan penuh harapan. Firman. Tapi kalau kita tidak ada firman, tidak ada terang. Aduh, jangan-jangan aku nanti gagal. Jangan-jangan aku nanti binasa. Jangan-jangan aku kena COVID. Jangan-jangan aku nanti PHK. Jangan-jangan aku nanti bangkrut. Jangan-jangan aku nanti gak sembuh-sembuh. Karena apa? Di depan kita tuh gelap semua, saudara. Milik kita firman. Maka kalau ada firman, jelas. Kita ada firman, ada terang, ada pelita. Maka kegelapan akan pergi, saudara. Tapi anehnya, kenapa kita pada nggak mau baca Alkitab loh? Saya kadang-kadang heran, saudara. Kita tuh ke gereja tiap minggu ya. Apa sih yang kita cari? Coba. Apa? Kumpul-kumpul. Nyanyi-nyanyi. Yo, puji Tuhan. Kasih persembahan. Ya kan? Apalagi? Absen sama Tuhan. Tapi di luar gereja, saudara lupakan Tuhan semua. Udah selesai Tuhan, selesai minggu. Kerja biasa, aktivitas kemana-mana, ya kan? Ngobrol kanan kiri. Satu kali pun dalam sehari, dalam seminggu, saudara tidak membaca firman. Maka sia-sia ibadah saudara. Firman itu penting. Landasan hidup kita, saudara. Maka kita harus benar-benar hidup dalam firman. Yosua 1 ayat 8 mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Jangan lupa kita memperkatakan Taurat ini. Bagaimana kita memperkatakan, baca juga kagak. Mustahil. Itu keajaiban. Ya dong saudara, baca kagak gimana mengucapkan. Ya kan? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Loh udah baca renungkan. Baca aja gak sempat, renungkan. Baca juga gak pernah. Saudara kadang-kadang aneh ya. Kita waktu hidup gak pernah baca Alkitab. Tapi kadang-kadang kalau kita mati, di peti dikasih Alkitab dua, saudara. Satu di dekap, satu lagi di sampingnya. Buat apa? Nanti kalau di surga nganggur baca Alkitab dia. Kasihan dia. 80 tahun aja gak baca Alkitab, dikasih Alkitab, baca gimana? Ada loh saudara. Buat apa? Ya kan? Aneh-aneh saudara ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ingat, kita baca, kita renungkan supaya kita bertindak hati-hati di dalam hidup tahun 2021. Tidak ceroboh, tidak salah jalan, supaya tidak ditipu orang, tidak bangkrut, tidak ada masalah apa-apa. Supaya kita benar-benar dituntun sesuai firman Tuhan. Kalau orang tidak hati-hati begitu susah ke dukun, susah ke paranormal. Terus cari mana-mana bantuan. Supaya apa saudara? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan itu satu intinya. Akhirnya supaya kita berhasil dan beruntung. Ya. Enak kan saudara? Mengapa kita harus perkatakan firman Tuhan? Mengapa? Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Oh, keren saudara. Jadi, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suaranya. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, malaikat-malaikat mendengar dan dia melakukan apa yang kita katakan. Tuhan itu punya malaikat-malaikat, ya, dan mereka itu bekerja berdasarkan firman Tuhan. Ya, nggak bisa kita Tuhan tolong anakku sakit, sembuhkan Tuhan. Tuhan tolong anakku sekarang sakit. Tuhan itu bukan suruh. Tapi Tuhan itu punya malaikat-malaikat. Selalu mengirim malaikat-malaikat menolong. Ya. Tuhan nggak mungkin dong. Atau satu orang dunia berapa orang.
Tapi setiap orang diberi malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat itu bekerja sesuai perintah kita. Ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan kata-kata iman, kata-kata firman Tuhan, malaikat segera melakukannya. Petrus di penjara, semua berdoa untuk dibebaskan. Apa terjadi? Malaikat Tuhan datang kepada Petrus. Daniel di kandang singa, yang datang buat Tuhan. Tapi malaikat mengatup mulut singa. Ya kan? Yesus berdoa, Tuhan kirim malaikat untuk menguatkan di Taman Getsemani. Saudara, kita harus benar-benar belajar mengucapkan kata-kata iman, ya, kata-kata firman, supaya kita ditolong melalui malaikat kita, saudara. Lihat, dengar lagi, saudara. Ini ada penting sekali. Lain kali saya akan khotbah tentang malaikat, ya. Jangan dibikin saudara punya malaikat itu nganggur semua, ya. Loh bener nih, saudara. Kita semua punya malaikat, tapi mereka kita nganggur, gemuk kan, saudara. Gemuk karena nganggur kan. Suruh kerja. Kerja apa? Untuk kita. Sekarang gimana? Kata-kata iman, kata-kata firman kita ucapkan. Nih, Daniel berdoa. Apa kata malaikat? Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di depan Allahmu. Nih, dengar nih. Dan aku datang oleh karena apa? Perkataanmu itu. Jelas. Malaikat berkata, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pada hari pertama engkau berdoa, Tuhan dan mendengar. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Tapi telat, sudah satu hari karena diserang oleh iblis. Kadang-kadang kita berdoa, kok enggak datang-datang nih. Ternyata mereka sudah datang mau mengirim jawaban doa, diserang oleh Raja Persia, iblis di udara. Sampai 21, tapi dibantu oleh malaikat yang lain. Akhirnya Daniel terima pesannya, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jelas, kalau kita ucapkan kata-kata iman dan kata-kata firman, maka malaikat datang menolong kita. Yang sakit kita berkata, aku sembuh oleh bilur Yesus. Amin, saudara. Jangan yang sakit bilang, aku kayaknya mati nih. Kayaknya gak ada harapan deh. Lagi, waduh COVID. Lagi meriang, waduh COVID. Nanti perut mulus, COVID nih aku. Pusing, ada orang udah mati rasa COVID. Suami istri pulang dari restoran, lagi makan-makan pada restoran. Papanya ngomong mamanya, mah, makanan tadi gak ada rasanya loh. Takut mamanya. Langsung telepon rumah sakit suruh angkut papanya. Dikira COVID, padahal memang masakannya hambar. Saudara, makan di restoran kan kadang enak, kadang asin, kadang hambar. Itu hambar bilang gak ada rasa, wah COVID nih. Bahaya, saudara. Jadi saudara, yang sakit harus berkata, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Maka malaikat kesembuhan akan mengirim saudara kesembuhan. Yang lemah berkata, aku kuat. Ya, jangan berkata aku lemah. Jelas kalau kita lemah berkata gini. Yesus berkata, marilah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu, beban dan berat. Aku akan memberi kelegaan. Wih, langsung mereka dengar. Say again, bos. Wah, langsung datang. Dikasih kekuatan. Yesus saja lemah. Yesus pun menangis. Yesus pun takut. Dia berdoa, Bapa kirim malaikat. Untuk menghiburkan di Taman Getsemani. Yesus saja butuh pertolongan. Butuh berdoa. Butuh malaikat. Untuk menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Sebagai manusia, dia takut. Terang, sebagai manusia dia harus cambuk, disalib, dipukul, disiksa, dipaku, mahkota duri. Kayak apa? Ketakutan sampai kita berdarah-darah, saudara. Tapi Allah mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan. Kita kalau ada masalah apapun, kita berdoa. Yang miskin berkata, aku kaya. Banyak yang miskin bilang, aku akan kelaparan. Aku susah. Anak Tuhan tidak mungkin kelaparan. Anak Tuhan tidak mungkin kekurangan. Yang kekurangan kelaparan, aku yakinkan imannya. Tuhan gak mungkin dong udah bertobat, jauhkan berhala. Masa iya hidup dalam kekurangan minta-minta? Gak ada.
Yang minta-minta itu adalah orang yang mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan Tuhan, dia di luar Tuhan. Yang miskin berkata aku kaya. Karena Yesus jelas ngomong, aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus yang kaya jadi miskin, bahkan miskin jadi kaya. Ucapkan firman itu yang berlawanan dengan keadaan sebenarnya. Ucapkan kata-kata iman, kata-kata firman yang berlawanan dengan masalah kita. Jangan kita ngikuti masalah kita. Waduh gak punya uang, iya besok lapar gimana ya. Lebih baik kita mati kelaparan dalam iman. Kalau saya bilang gitu, daripada saya harus minta-minta tapi nggak percaya Yesus lagi. Amin saudara. Yang penting kita punya iman sebesar biji sesawi pun kita bisa memindahkan gunung. Yang sedang mengalami badai, kita ucapkan Yesus sanggup meredakan badai, ya kan? Ku percaya badai pun dapat kau redakan, ya kan? Jelas sekali. Kita nyanyi pinter loh saudara. Tapi pulang pada bingung saudara. Saya kadang-kadang kalau lihat saya nyanyi hebat loh. Aku senang buat penyuluhan. Tapi kadang-kadang kita keluar gereja, hadapi dunia ini bisa bingung lagi saudara. Maka kalau nggak bingung, nyanyi terus di rumah. Terus benar saudara. Tiap pagi saya nyanyi, tanya tuh. Erika, yang di sini setiap pagi. Saya baca firman, nyanyi nyembah. Walaupun badan gak enak nyembah nyanyi, pokoknya walaupun sibuk apa nyanyi. Sebab kita nyanyi nyembah itu, kita lagi hubungan Tuhan saudara. Ya saudara, saya hanya kasih saudara khotbah itu hanya minggu aja loh saudara. Ya. Yang sedang mengalami kekurangan, berkatalah Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kebenaran Kristus Yesus. Saudara, semua yang sudah alami, masa saudara ada di firman. Ucapkan itu. Maka malaikat, aku akan datang karena perkataanmu. Nanti malaikat bilang ini, aku datang ya karena perkataanmu, apa yang kau butuhkan. Ngomong lagi dah. Benar saudara. Saya selalu kalau doa gitu, Tuhan tolong. Langsung ada malaikat datang. Merenungkan firman Tuhan, itu penting sekali. Saudara, saya setiap khotbah selalu ingatkan 3 hal. Berdoa, baca firman, ibadah selalu. Tapi aku nggak tahu baca firman Tuhan enggak tuh. Saudara, kadang-kadang kita tuh ya, kalau dikasih pilihannya, saudara mau Alkitab apa uang 300.000? Nah, saudara mesti milih uang. Benar, zaman dulu ya saudara. Saya kesaksian dikit. Sebenarnya saya nggak dalam khotbah kita nih. Aku diingatkan Tuhan. Dulu waktu kita belum gereja atau ada gereja lupa, setiap Natal ya ada hadiah. Ya. Hadiahnya ada kompo, ada DVD, ada kompor gas, kipas angin, rice cooker. Keren saudara. Hadiah itu kita ikut kayak toko elektronik saudara. Kayak toko elektronik bener. Banyak. Hadiah 1-10. Harapan lagi, waduh. Hadiahnya banyak. Kita kayak buka toko elektronik saudara. Yang datang itu gila ratusan saudara. Gereja muat 400, 200 orang datang. Gereja cuma biasanya datang 30 orang. Biasa gereja datang 30 orang. Hari itu bisa 200 orang tuh. Tuhan hebat banget datang banyak orang nih. Dengan doa saya, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Banyak sekali jiwa kan. Itu jemaat itu bisa duduk begini sampai selesai saudara. Ibadah selesai begitu saudara. Hebat gak? Begitu dia selesai, ya selesai pulang. Tapi bertahun-tahun demikian, bertahun-tahun Natal itu banyak orang datang 200 orang. Besoknya ibadah biasa kembali. Seperti dulu lagi, 30 orang. 200 orang hari ini, minggu depan 30 orang. Mungkin saya harus buka toko elektronik tiap minggu. Biar 200 orang terus. Ya kan? Terus saudara, terakhir saya Tuhan bilang gini, kamu tidak boleh begitu. Coba kasihlah Alkitab. Wah, Alkitab saya beli saudara sepanjang tahun. Itu mahal loh, 250 loh, 1 biji loh. 250 saya beli 10 saudara. Ya kan? Akhirnya si jemaat banyak juga 200 orang. Tapi agak bingung wajahnya. Biasa ada tokonya, kok sekarang nggak ada tokonya. Jemaat bingung. Tuh, Natal kali ini kok di dekat Natal kok nggak ada toko elektroniknya, nggak ada nih. Mulai gelisah saudara. Akhirnya selesai ibadah saya bilang, tahun ini saya ingin jemaat semua maju dalam Tuhan. Door prize hari ini adalah Alkitab. Langsung pulang saudara. Langsung bubar. Ibadah bisa bubar semua, satu-satu pulang semua saudara.
Ya ampun. Saya bilang, ya Tuhan, Tuhan sabar Tuhan ya. Kita juga sabar Tuhan. Kita sama-sama sabar Tuhan ya. Bayangkan, dia benar gak ngomong, dia tahu saya ngomong begini. Saya umumkan, Natal kali ini saya ingin umat Tuhan imannya bertumbuh. Saya beri 10 Bible yang beruntung. Apaan beruntung Bible? Langsung pulang saudara, antri saudara berjubel pulang. Aduh. Saudara, mereka lebih dapat senang satu kompor gas daripada Alkitab. Kalau saudara punya Alkitab dalam hidup saudara, saudara bisa beli pabrik kompor gas. Kalau saudara punya Alkitab dalam hidup saudara, bisa sanggup saudara beli 10 kompo. Karena diberkati berlimpah-limpah. Tapi mereka cari kompo dulu, cari rice cooker dulu. Rice cooker sebulan rusak, Alkitab bisa memberkati saudara bertahun-tahun. Amin saudara. Jadi ini benar aku gak tahu saya ngomong gini saudara. Mungkin Tuhan kasih saya hikmat. Saudara ingat jangan pikiran kompo, kan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah landasan. Ucapkanlah itu saudara. Jangan sampai kita tidak baca firman Tuhan. Cek sekarang apa yang terjadi dalam hidup saudara selama ini. Apa yang menjadi landasan pondasi hidup Anda saudara ini? Apakah harta? Karena saudara kaya? Apakah saudara kuat? Apakah usaha kita yang mungkin kita sukses hebat jadi kekuatan kita? Ataukah bisnis kita yang sukses, yang laris? Ataukah deposito kita, emas kita, kepadaan kita, jabatan kita? Kita mungkin selama ini kita andalkan itu semua. Tapi saudara itu adalah landasan dari pasir saudara. Landasan dari pasir. Mari kita baca ayatnya saudara. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa saudara? Pasir, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Jadi apa yang menjadi landasan hidup kita selama ini? Uang kita, harta kita, padahal kita semua udah disapu oleh corona, saudara. Sapu oleh corona. Harta akan habis karena corona. Usaha akan hancur karena corona. Bisnis akan bangkrut karena corona. Deposito akan habis karena corona. Padahal kita tidak ada gunanya, kita kena corona. Jabatan kita akan dirobohkan, diruntuhkan, kita di PHK karena corona. Tapi kalau landasan kita firman Tuhan, walaupun resesi, Tuhan tetap berkati. PHK terjadi, Tuhan berikan pekerjaan yang lain. Seperti Tuhan promosikan Daud. Dia tetap percaya ke Tuhan, maka dipromosikan. Walaupun banyak diserang dan ditindas oleh banyak orang, Yusuf jadi raja. Jadi kita harus punya landasan firman Tuhan, saudara. Ya, kayak gini misalnya, Petrus itu ahli kapal, ya kan, ahli nelayan kan. Dan dia ketika mengalami kebangkrutan nggak dapat ikan, dia percaya sama Yesus. Akhirnya sang firman ada di dalam perahu dan dapat ikan banyak. Ketika ada goncangan badai, karena dia percaya firman, maka badai diredakan. Saudara, hati-hati kita tahun ini saudara ya. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat, kuncinya adalah firman. Kuncinya adalah apa saudara? Firman. Kalau kita punya firman, kita minta apa saja, kita akan menerimanya. Mengapa kita nggak mau terima firman itu saudara? Kita kadang-kadang selalu berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan berikan aku rumah, motor. Itu semua minta saudara, tapi saudara nggak pernah punya firman. Jelas sekali kalau engkau tinggal dalam aku, firmanku ada dalam engkau, minta apa saja yang kamu kehendaki, minta apa saja yang kamu kehendaki. Bukan cuma yang kamu butuhkan, apa saja kamu kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Ya, itulah landasan firman. Yang kedua, landasan yang benar adalah
Pertama landasan firman, kedua landasan iman kepada Tuhan. Kenapa penting iman? Apa arti iman saudara? Kita harus tahu dulu iman itu apa. Kita jadikan landasan hidup kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap besar. Kita inginkan hal besar. Kita memohon hal besar. Tetapi dasarnya apa? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita tidak mungkin jadi kenyataan kalau kita tidak punya dasar iman. Amin saudara. Dan kita harus percaya walaupun belum melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita percaya dulu, Tuhan aku percaya. Firman-Mu ada dalam aku. Aku berdoa. Pak kok belum datang jawaban doa. Punya iman bahwa kamu telah menerimanya. Maka akan diberikan pada kita saudara. Amin saudara. Pasti kalau Tuhan sudah berjanji tidak pernah berdusta. Dan tanpa iman kita tidak disukai Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita percaya, Pak Tuhan, kita percaya Tuhan ada. Wah Tuhan gak ada, mana Pak? Doa Tuhan gak kabulkan, gak dengar. Doa mana? Dari dulu doa juga gak dikabulkan. Kita gak percaya itu Tuhan ada. Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ingat, kalau kita percaya Tuhan, dan percaya Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan memberi upah. Dan Tuhan berkata, minta apa saja yang kau kehendaki. Maka kita akan diberikan. Tanpa iman, ibadah kita sia-sia. Karena Tuhan gak suka kita. Saudara mau nyanyi hebat. Ya. Wah nyanyinya hebat. Ya kan? Muji Tuhan semangat. Tapi saudara gak punya iman. Tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, Tuhan gak suka kita. Tanpa iman kita tidak dapat upah. Artinya kita enggak diberkati. Mari kita baca lagi dalam satu hari. Yesus menyuruh muridnya berlayar duluan. Yesus berdoa, berlayar duluan. Dan setelah berapa mil, tengah-tengah malam, akan hampir di dini hari, kapalnya digoncang-goncang oleh gelombang. Ya kan? Wah panik. Semalam-malam kapal digoncang oleh gelombang. Yesus tahu. Akhirnya Yesus datang berjalan di atas air dan menolong. Petrus bilang, itu setan. Bukan, ini aku. Dan di sini ayatnya saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Karena udah panik nih, udah gelap, ya, gelombang gede, mau tenggelam. Ada Tuhan jalan di atas air, dikira hantu. Aku bukan hantu, aku Tuhan. Oke Tuhan, kalau kau itu suruh aku datang padamu berjalan di atas air. Maka kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Ya. Then Peter spoke up, Lord, if it is really you, benar-benar engkau, order me, ya, to come out on the water to you. Perintahkan aku untuk berjalan di atas air. Come, answered Jesus. So Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. Begitu Yesus datang, ini aku, perintahkan aku. Nanti saudara kalau ke Israel, ya, ada kita ke mana Cat, ke Danau Galilea ya, kita naik perahu ya di Danau Galilea, bagus. Tapi saudara jangan main-main, jangan sampai saudara tiru Petrus, melangkah dari perahu turun ke air, pasti tenggelam. Karena ini gak disuruh Yesus, saudara pengen buktikan aja, tapi bilang order me, perintahkan aku. Maka jangan sembarangan perintahkan Tuhan, ada yang nyemplung masih tenggelam. Saudara akhirnya apa? Datanglah. Dan dia bisa berjalan di atas air melihat Yesus. Ketika Petrus melangkahkan kakinya dengan iman, apa karena dia memandang Yesus. Dia datang kepada Yesus. Tujuannya Yesus. Maka dia bisa berjalan di atas air. Amin saudara. Kalau kita ada masalah, ada badai. Ya, badai kanan kiri. Tapi mata kita tertuju pada Sang Firman dengan iman. Maka kita berjalan di atas badai saudara.
Dan kita terus akan dapat mujizat-mujizat. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dia berjalan di atas air karena dia melihat Yesus. Punya iman pada Yesus. Dan dia bisa melihat Yesus dan dia berjalan di atas mujizat. Tetapi ketika dia merasakan angin. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. Boisterous is riuh. Wah, gelombangnya gede. Ya. And beginning to sing. When he was afraid? When he saw the wind. Ya. When he scared? When he afraid? When he saw the wind. Ketika kita melihat keadaan masalah kita mulai takut. Dan kita mulai tenggelam. Maka jangan takut, bang. Aduh pusing, aku COVID. Dan kita akan COVID. Aduh batuk, biasa kasih fake 44 juga sembuh. COVID, langsung swab. Waduh, saudara sekarang nih rumah sakit, waduh, laris saudara. Coba cek semua rumah sakit, itu antri swab bisa seharian saudara. 1 juta loh, 1 orang loh. Kasih aja di Colgate sembuh kok. Panadol. Ya saudara, jadi when he was afraid, when he started to begin to sing, when he saw the wind boisterous, ketika dia melihat angin itu riuh, padahal seharusnya dia berjalan dekat Yesus nih. Begitu lihat anginnya kanan kiri, bahaya nih bahaya. Dia langsung mulai takut. Keadaan bikin kita takut. COVID bikin kita takut. Maka saudara harus punya iman. Iman. Dan iman saudara tidak bakal bertumbuh kalau saudara baca Alkitab. Iman tumbuh oleh karena pendengaran dengan firman Tuhan. Saudara tahun ini awali hidup dengan iman saudara. Dengan iman. Maka apapun yang kita alami, Tuhan tolong. Dan beginning to sing. He cried to the Lord. Ketika dia tenggelam, baru Lord save me. Padahal Tuhan sudah jelas, datanglah, lihatlah aku, pandanglah aku, tuju aku. Maka kamu bisa berjalan di air. Dia bimbang melihat angin, akhirnya dia tenggelam saudara. Jadi kita harus benar-benar hidup dalam iman. Lalu mereka naik ke dalam perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia kata, sungguh engkau anak Allah. Kita harus percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Maka segala badai kita diredakan, laut jadi jalan, gunung masa dipindahkan. Ya kan? Inilah iman. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi ada bapak membawa anaknya, Ayan. Dia bilang, Yesus, aku sudah ke muridmu tapi tidak bisa disembuhkan. Akhirnya Yesus bilang gini, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kata murid-muridnya pada Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa saudara? Biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Banyak orang, Pak itu gunung persoalan, betul. Pak itu gunung masalah, betul. Tapi ternyata ini tidak hanya arti harafiah, tapi ternyata benar-benar ada gunung yang dipindahkan karena iman. Saudara belum pernah ke Israel ya, ada gunung yang dipindahkan, ini namanya mujizat Gunung Mokatam. Jadi Gunung Mokatam adalah gunung yang dipindahkan. Jadi saudara gini, ada abad ke-10, ada penguasa Islam, khalifah, dia memperluas daerahnya ke Mesir. Dan dia diberitahu katanya ada orang Kristen punya ayat, kalau kamu saya atau ini iman sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, khalifah ini bertemu dengan Pastor Abraham. Ya. Apakah kamu percaya pastor? Kamu bisa memindahkan gunung, kata firmanmu. Percaya, yakin. Apakah kamu bisa? Bisa. Kaget dia. Oke, kamu orang Kristen. Ya. Buktikan firman Tuhan di Alkitab, iman memindahkan gunung. Kita kasih 3 syarat. Kalau sampai kamu gagal, gunung harus dipindahkan. Kamu semua orang Kristen menjadi Muslim. Kedua, kalau kamu bersikeras tetap jadi Kristen, pindah dari negeri ini.
Atau kamu nggak mau dua-duanya? Kita penggal, bunuh. Waduh, ngeri. Akhirnya pastornya bingung kan, gimana nih? Ya ada, kalau memiliki iman besar di sawi, jangan gunung. Akhirnya Pastor Abraham, dia mengumpulkan jemaatnya. Dikumpulkan jemaatnya saudara, dan dia berdoa puasa 3 hari 3 malam. Dia berdoa, dan akhirnya di hari yang ketiga, ada malaikat Tuhan nampakkan diri. Kalau dia berdoa sungguh-sungguh, yang ucapan firman, malaikat Tuhan datang. Aku datang karena perkataanmu. Amin saudara. Dan dia berkata, jangan takut, gunung itu pasti pindah. Kaget. Jadi kalau kita berdoa, kita bukan firman, katakan kata-kata iman, firman, maka malaikat akan datang pada kita, melakukan apa kita doakan. Dan dia akhirnya, oh ya, tapi ada satu syarat, kamu harus mencari ketemu dengan orang buta namanya Simon. Dia orang yang tulus hatinya, dan kamu harus bersama dia. Terus saudara puasa, ya kan, 3 hari 3 malam, berdoa, dan dia masih mimpi selalu ketemu dengan orang buta. Ketemu namanya Simon, buta 1 maksudnya, buta 2. Habis itu saudara, akhirnya dia ketemulah sama khalifahnya. Oke Pak, aku siap. Ini ada jemaatku dan Pak Simon. Oke, kamu juga dengan jemaatmu. Ya, sekarang saya tanya dulu, gunung mana yang mau dipindahkan? Waduh, Gunung Mukatam katanya. Gunung Mukatam yang mana? Itu. Bilang itu. Pindahkan. Saudara, akhirnya saudara berdoa selama 3 jam. Berdoa, menyembah dalam bahasa Yunani. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah aku. Wah, mungkin itu khalifah dan teman-temannya kata apa? Apaan? Mana bisa batu pindah gitu kan? Nyanyi selama 3 jam berdoa, menyembah, doa cuma. Begitu dia menyembah, langsung malaikat itu mungkin dia datang dan dia mengangkat gunung itu. Dan gunung itu diangkat saudara. Bisa matahari tembus antara gunung dan tanah. Keangkat dan matahari tembus. Kaget khalifahnya. Akhirnya pindah ke sisi timur Mesir. Dan pindah situ. Inilah Gunung Mukatam yang sudah pindah. Kalau kita ke Israel, pasti kita ke situ hari pertama. Ini gunung yang dipindahkan. Abad ke-10 Tuhan benar-benar pindahkan gunung. Bukan cuma gunung masalah, penyakit enggak. Gunung benar-benar pindahkan. Dan ini jadi bukti sejarah bangsa Mesir. Jadi Mesir pun Tuhan bikin mujizat. Percaya nggak Tuhan? Aku percaya dong. Laut dibelah kok. Laut dikeringkan, sungai dikeringkan, tembok ikan roboh. Langit dibelah kasih mana dari surga. Waktu dipukul ada airnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menciptakan kok. Mau dibom juga bisa. Bumi ini mati semua. Mau milih Tuhan. Kita tuh kecil banget. Hidup besar sekali. Tuhan aduh. Mau gunung mana? Itu Tuhan. Nih pindah gunung. Mana lagi pindah sini? Pindah. Gunungnya pindah. Jadi apa yang mau kita pindahkan? Gunung masalah kita juga bisa saudara. Jadi iman sebesar bisa pun memindahkan gunung. Ini benar-benar terjadi saudara ya. Amin saudara. Jadi kita jangan takut. Jadi iman memindahkan gunung. Ayub saudara, ini orang beriman. Dia habis-habisan. Bisnis habis, uang habis, anak habis. Tapi dia tetap beriman dan dipulihkan 2 kali lipat. Yusuf, dia juga beriman. Dimasukkan sumur, jadi budak, penjara, difitnah. Dan Yusuf dipromosikan Tuhan. Jadi penguasa Mesir. Walaupun di tengah-tengah perjalanan, di depan Yusuf itu adalah sumur, penyiksaan, budak, ya kan, penjara. Tetapi Yusuf percaya punya iman dan dipromosikan jadi penguasa Mesir. Ayub dipulihkan, Yusuf dipromosikan. Jadi kalau kita percaya dan kita punya landasan yang benar di tahun 2021 ini, yaitu landasan firman dan iman, hidup kita dipulihkan, hidup kita dipromosikan Tuhan. Baca firman, jangan macam-macam. Loh ini pendetanya ngancam-ngancam sih. Loh demi kebaikan saudara. Amin saudara. Jadi kalau selama ini kita berkata, aduh ya kan, aku hebat, aku kuat. Jadi kita berkata, Tuhanlah penolongku. Amin saudara. Kalau kita percaya, aku kaya, kayaan dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah kita menambahinya. Kalau kita mulai berkata, aduh posisiku hebat di perusahaan. Aku hebat sukses dalam karir. Tapi ingat, bahwa promosi datangnya dari Tuhan.
Amin saudara.